Selamat siang buat kita semua, karena ini udah siang, sudah jam 12 lewat 24 menit. Tadi aku pagi-pagi banget bangun, tapi aku nyiapin buat martabak telur. Jadi besok aku mau kontrol yang keenam, dan aku bawa rendang sama martabak telur buat dokter aku sama case manajernya di rumah sakit tempat aku dicek. Karena mereka itu pernah tinggal di Indonesia. Aku nggak tahu apakah mereka seperti kayak mau perbandingan, kayak ngelihat juga bagaimana di Indonesia itu pengobatannya atau kayak manajemennya gitu. Jadi mungkin mereka juga belajar di sana atau melihatlah dari sana gitu, apa kira-kira yang mereka bisa dapatkan dari sana. Dan dia pernah tanya waktu selesai treatment aku yang waktu di 2020 itu, katanya aku suka rendang. Jadi aku bilang, aku bisa masak rendang. Aku bilang, jadi aku bawa. Terus dia udah makan, udah cicipin, dia bilang enak. Jadi besok itu sebenarnya aku janjinya itu sama yang case manajernya di situ. Jadi ibu itu udah pernah juga di Indonesia sama seperti dokter yang nangani aku. Tinggal di Indonesia, jadi dia kerja di rumah sakit. Jadi dia kayak ya ambil ilmunya juga ya. Jadi kalau mau aku bilang sih orang sini juga belajar ke sana ya. Makanya mereka tahu masakan Indonesia gitu. Nah, itu aja sih sedikit tentang kenapa aku agak telat bikin videonya ya. Dan sedikit mengingat tentang di video yang lalu adalah kembalinya roh jahat. Jadi intinya kalau sudah bertobat jangan balik lagi ke dosa yang kita pernah buat. Karena kalau kita kembali itu lebih jahat lagi kitanya. Dan sangat sulit nantinya kita kembali bertobat. Karena udah dibilang di sini ya. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Maksudnya si setan itu ya. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Nah itu udah jelas di situ. Jadi kalau misalnya kita melakukan dosa, kemudian kita menyesali, kita bertobat, jangan pernah lagi ngulangin. Karena kalau kita ulangi lagi, kita malah lebih parah lagi nanti jatuhnya. Karena apa? Karena si setan itu nggak mau kita bertobat. Kayak dibilang di sini kan dia membawa 7 roh jahat lagi yang lebih jahat lagi daripada dia. Jadi hati-hati. Kalau kita sudah dipulihkan Tuhan, jangan main-main lagi dengan namanya dosa-dosa yang kita udah pernah lakukan itu. Ibaratnya jangan kompromi gitu, jangan pernah kompromi. Misalnya gini ya, udah pernah melakukan kejahatan atau dosa lah ya, terus minta ampun sama Tuhan, dipulihkan Tuhan. Nah, kalau sudah misalnya besok-besok ada lagi mau mengarah-arah ke dosa itu, langsung kita pakai senjata kita, itu tadi apa? Berdoa, berlutut, berpuasa, ya, supaya kita jangan jatuh lagi ke dalam dosa itu. Cuman itu aja senjatanya. Karena untuk melawan si jahat ini, roh-roh jahat ini, kita butuh Tuhan, kita butuh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah hadir, si jahat nggak akan pernah bisa mengecohkan diri kita. Jadi itu aja pengulangan dari video yang lalu, karena di firman kita yang selanjutnya juga berkaitan ya. Jadi semuanya itu berkaitan, kalian kalau bisa nonton dari awal ya. Baik, sebelum kita mulai membaca firman Tuhan, kita berdoa dulu. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk hari ini. Engkau membangunkan kami dalam keadaan sehat ya Bapa. Terpujilah namamu. Hari ini kami akan membaca firman-Mu, biarlah firman-Mu berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan biarlah buah-buahnya yang manis ya Bapa, dan kami melakukan segala kehendak-Mu. Bapa di sorga, terpuji namamu Bapa, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.
Ayatnya di 3 kitab, Matius, Markus, dan Lukas. Tapi aku baca nanti di Matius sama di Lukas saja. Nah, ayatnya aku bacakan Matius 12 ayat 46 sampai 50. Yesus dan sanak saudaranya. Kemudian di Markus 3 ayat 31 sampai 35, kemudian Lukas 8 ayat 19 sampai 21. Jadi kalian bisa baca di 3 kitab ini ya. Aku akan baca yang di Matiusnya dulu. Matius 12 ayat 46 sampai 50. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki dan dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Kemudian yang di Lukas ya, Markusnya kalian baca di rumah. Kalau tadi aku udah baca tapi isinya hampir sama dengan yang di Matius, jadi aku baca yang di Lukas. Lukas 8 ayat 19 sampai 21. Yesus dan sanak saudaranya. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, "Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau." Tetapi ia menjawab mereka, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Nah, jadi di Lukas ini ditambahin juga ya, mendengarkan dan melakukan. Kalau yang di Matius ini yang melakukan firman Tuhan. Jadi Tuhan sendiri sudah bilang ya, karena Tuhan pada saat itu kan ada di dalam ruangan yang padat orang. Jadi saudara Yesus dan ibunya mau bertemu dengan dia. Jadi pada saat itu karena saking padatnya tempat itu, ibunya dan saudaranya, saudara Yesus tidak bisa masuk ya. Ibunya ini ya ibunya Maria ya yang melahirkan Yesus ya. Tetapi kan Maria itu kan bukan dia menikah dengan Yusuf. Maksudnya bukan hasil dari hubungan suami istri. Yesus itu adalah roh Allah yang diturunkan ke Maria, ke kandungan Maria. Jadi Yesus itu bukan dari benih suami dan istri, tapi dia itu adalah roh Allah itu sendiri. Tuhan itu sendiri yang menjelma menjadi manusia gitu. Tetapi kalau mau segi dari kemanusiaan, kalau mau dibilang karena ibunya Maria yang melahirkan ya dia kan panggil ibu juga. Tetapi di sini maksud Tuhan diterangkan. Untuk jadi anaknya Tuhan atau untuk jadi saudaranya Tuhan, siapa yang dibilang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kemudian yang di Lukas itu yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan. Jadi artinya beginilah. Di sini nggak ada pernah dibilang yang membaca firman Tuhan, yang menghafal firman Tuhan. Tetapi berkali-kali selalu dibilang yang melakukan. Karena kalau melakukan berarti dia udah pasti membaca firman Tuhan, udah pasti mendengar firman Tuhan. Kalau dia membaca firman Tuhan atau mendengar firman Tuhan, belum tentu dia lakukan. Tetapi kalau dia sudah melakukan firman Tuhan, udah pasti dia mendengar firman Tuhan, sudah pasti dia membaca firman Tuhan. Sudah pasti dia menghafal firman Tuhan itu. Karena apa? Karena dia melakukan. Kalau kita lakukan kan berarti kita udah dalam kepala kita. Nah, itu maksud Tuhan. Jadi firman Tuhan itu bukan dibaca aja, dilakukan ya. Ini udah sangat jelas sekali firman Tuhan sudah katakan. Ya, Tuhan itu sendiri sudah katakan. Dialah, apalagi dia menunjuk ke arah murid-muridnya. Jadi murid-murid Yesus, di mana dia mengikuti Yesus, melakukan firman Tuhan ya bersama-sama Tuhan Yesus, itulah yang ditunjuk menjadi saudara Tuhan Yesus atau ibunya Tuhan Yesus. Jadi kalau kita di sini mau menjadi anaknya Tuhan, mau menjadi saudaranya Tuhan Yesus, bagian daripada surga itu nanti kita melakukan firman Tuhan. Itu aja jawabannya. Jadi sudah sangat jelas. Ini adalah firman Tuhan yang benar-benar gak perlu pusing mikirin. Gak perlu harus doktrin ini, itu, segala macam begini. Pokoknya dibilang Tuhan, saudaraku, dialah yang melakukan firman Tuhan. Jadi kita lakukan firman Tuhan dan kita menyenangkan hati Bapa kita yang di surga
sehingga pada saat kita bertemu dengan Dia suatu saat nanti, kita tetap dikenali ya sama Tuhan itu. Kita tetap menjadi anaknya Tuhan, bukan di luar Tuhan. Inilah doa dan harapan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk hari ini, di mana firman-Mu begitu indah dan menyehatkan tubuh dan jiwa kami. Engkau mengingatkan kami supaya kami melakukan firman-Mu Bapa. Bukan hanya membaca, bukan hanya menghafal, tapi melakukan firman-Mu. Bapa, kiranya Bapa kami selalu dekat-dekat dengan-Mu. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami supaya kami layak untuk selalu berada di dekat-Mu. Bapa di sorga, terpuji nama-Mu. Sepanjang hari ini kami serahkan ke tangan-Mu Bapa, sertai kami, jaga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sampai di sini firman Tuhan. Sampai jumpa di firman Tuhan selanjutnya. Tuhan memberkati. Amin.